siang, Bu. Selamat siang, apa kabarnya? Silakan duduk ya. Terima kasih, Bu. Iya. Gimana? Udah enak belum duduknya? Alhamdulillah udah sih, Bu. Oke. Gimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah sih baik-baik aja, tapi sebenarnya nggak baik-baik aja, tapi berusaha dibaik-baikin aja sih, Bu. Oke. Kesini naik apa? Kesini saya ojek, Bu. Oh, emang asalnya dari mana? Asal saya Bandar Lampung, rumah saya di Tamin. Oh, jadi di sini ngekos atau rumah sendiri? Rumah sendiri, Bu. Oke. Kalau boleh tahu, namanya siapa nih? Kita dari tadi ngobrol-ngobrol belum berkenalan. Oh iya, kenalin, Bu. Iya. Nama saya Anissa Melita Yuniasari. Saya mahasiswa bimbingan konseling semester 4. Oh, berarti ini sebenarnya anak BK ya? Iya, gitu. Bu. Jadi datang ke sini ini sebenarnya mau apa nih? Mau konseling atau mau belajar aja atau gimana? Mau konseling sih, Bu, lebih tepatnya. Oke, jadi dipanggilnya siapa? Saya dipanggilnya Anissa sih, Bu, atau Ica sih kalau orang deket. Kalau gitu saya mau perkenalkan diri saya dulu ya. Ya. Jadi nama saya itu Rifa Ginasyanas. Saya itu di sini sebagai konselor. Tapi saya konselornya belum terlalu lama sih, baru sekitar 1 tahunan. Jadi nanti kalau misalnya ada salah-salah kata atau gimana, ya mohon harap dimaklumi. Iya, Bu. Oke. Anissa bisa panggil saya nanti, terserah mau panggil saya Mbak, Kakak atau gimana, senyamannya bisa saja. Oke. Jadi Anissa kesini kira-kira sebenarnya tahu dari mana? Saya habis searching di Halodoc sih, Bu, nyari-nyari tempat konseling itu kira-kira yang bagus di mana. Terus saya ngeliat ada ulasan yang baik, banyak bintangnya itu tentang review konseling sama Ibu. Oke. Berarti Anissa ini pertama kali ya kesini? Iya. Oke. Untuk ketentuannya nanti, kamu bisa konseling itu saya berikan waktu selama kurang lebih 20 menit. Nanti kalau misalkan kamu waktunya kurang, nanti mungkin kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Oke. Oh iya, sebelumnya Nisa ini diminum dulu ya. Oh Ini iya, iya. disiapin minum. Iya, Bu. Ya. Oke. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu konseling. Terus nanti juga saya akan menjelaskan gimana ketentuannya ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dulu konseling itu apa. Jadi konseling itu adalah suatu proses bantuan yang akan dilakukan oleh seorang ahli atau konselor kepada seorang yang memiliki masalah atau konseling tersebut gitu. Jadi nanti saya akan memberikan saran, masukan, dan mendengarkan cerita dari Anissa. Nah, di dalam konseling ini nanti ada 3 asas yang sudah pasti harus diterapkan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana cerita atau masalah dari klien tersebut akan saya simpan rapat-rapat dan saya akan menjamin itu privasinya aman gitu. Jadi Anissa tidak perlu khawatir kalau misalnya ceritanya Anissa itu akan bocor atau kayak gimana gitu. Yang selanjutnya itu ada asas kesukarelaan, di mana untuk para konselnya itu sendiri itu harus secara sukarela melakukan atau menceritakan masalahnya kepada kita seorang konselor dan tidak ada unsur paksaan sedikit pun. Nah, yang terakhir itu ada asas keterbukaan, di mana itu berarti Anissa ini harus terbuka kepada saya dan menceritakan apapun yang semuanya telah terjadi gitu ya, dan nggak ada satupun yang ditutupi gitu. Itu juga bertujuan agar Anissa juga di sesi konseling ini tuh ada hasilnya gitu. Jadi jangan merasa nanti kalau udah konseling sia-sia gitu. Dan untuk ketentuan tadi kan udah saya jelaskan ya di awal ya, kalau misalnya saya akan memberikan waktu kurang lebih 20 menit, dan kalau nanti yang bisa rasa sesi konselingnya ini kurang, kita akan melakukan sesi di selanjutnya kayak gitu. Siap, Bu. Oke. Jadi gimana? Udah jelas? Sudah, Bu. Oke. Menurut Anissa sendiri nih, kira-kira masalah yang Anissa mau ceritain ini sebenarnya rumit banget atau gimana nih sampai Anissa memutuskan untuk melakukan konseling gitu? Sebenarnya sih rumit banget juga enggak ya, Bu. Tapi bisa dibilang saya dapat hal baru atau mungkin pengalaman atau apa ya namanya, Bu, kayak cobaan sih lebih tepatnya.
Gitu dimana saya baru banget kehilangan orang tua Bu. Jadi saya ngerasa gagal, putus asa, nggak pernah kayak merasa masih kurang banget gitu loh Bu, kontribusi saya sebagai anak untuk membanggakan kedua orang tua saya gitu, apalagi saya baru saja tinggal oleh ayah saya, jadi saya merasa kayak apa lagi yang harus saya kejar gitu, padahal sebelumnya saya punya banyak banget Bu mimpinya gitu. Oh iya. Jadi apa yang Anissa rasakan saat ini gitu, karena dampak dari kehilangan orang tua, jadi Anissa sekarang merasa mungkin bisa dibilang kurang bersemangat ya Iya. untuk menjalani hari-harinya. Jadi apa sih dampaknya yang sekiranya Anissa itu jadi kayak bisa merasakan hal tersebut? Yang pertama sih saya kayak satu ya Bu, kayak udah males mau ngapa-ngapain sih, kayak udah nggak ada tujuan hidup lah gitu. Soalnya kayak saya mau mengerjakan sesuatu yang untuk membanggakan kedua orang tua saya, tapi kayak hilang gitu semangat saya Bu, jadi kayak saya urungkan gitu. Baik. Berarti untuk sejauh ini itu masalah yang Anissa alami itu emang terkait dari musibah yang telah terjadi gitu, makanya Anissa bisa menjadi seperti ini. Iya. Gitu. Berarti di sini Mbak Anissa itu sebenarnya kalau saya lihat mempunyai planning itu yang cukup besar ya. Iya Bu. Gitu. Jadi kayak banyak sekali gitu plan-plannya Mbak Anissa yang emang saya lihat itu kayaknya emang sudah direncanakan, sudah terstruktur. Namun karena musibah yang sudah terjadi ini gitu ya, jadi Mbak Anissa tuh merasa kayak udah tidak bisa lagi gitu untuk melanjutkannya. Betul begitu? Iya Bu, saya kayak kurang semangat aja sih gitu. Tapi sebenarnya emang saya punya tujuan, cita-cita yang pengen banget saya kejar, cuma nggak tahu kenapa saya ngerasanya kayak udah nggak ada lagi gitu loh yang penyemangat bagi saya juga gitu untuk mengejar cita-cita saya. Oke, karena di sini Mbak Anissa sudah menceritakan bagian kecil dari masalah-masalahnya ya. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, di sini saya akan menjelaskan kita akan menggunakan teori apa nih ya. Jadi di sini saya akan menggunakan teori pendekatan realitas ya, dan di sini akan menggunakan teknik PDP. Nah, jadi nanti Mbak Anissa sepanjang cerita tuh Mbak Anissa akan tetap cerita, tidak akan saya potong atau kayak gimana. Tapi nanti ada beberapa momen yang saya akan tanyakan ke Mbak Anissa gitu ya. Bisa paham? Paham. Oke. Jadi kita lanjut aja ya. Di sini kalau dari Mbak Anissa sendiri sih itu ada keinginan apa yang kira-kira emang sebenarnya Mbak Anissa tuh inginkan gitu. Karena kan tadi Mbak Anissa ngomong ya mempunyai banyak keinginan, cuman setelahnya itu menjadi tidak bersemangat lagi gitu. Kira-kira apa sih keinginannya Mbak Anissa? Yang saya yang pertama sih, saya emang pengen banget ngelakuin cita-cita orang tua saya, yaitu almarhum bapak saya itu jadi guru juga gitu, jadi biar ada penerus gitu di keluarga. Terus ya karena kepergian itu saya kayak jadi mengundurkan diri gitu untuk menjadi guru, tapi dari lubuk hati saya itu saya mau banget jadi guru gitu Bu. Berarti kan Mbak Anissa ini emang sebenarnya ingin mewujudkan cita-cita dari almarhum ayahnya untuk menjadi guru. Dan Mbak Anissa ini sudah berarti kuliah ini BK ambilnya berarti kan masuknya ke jurusan pendidikan ya? Iya. Gitu. Berarti sudah bisa masuk jadi guru dong ya seharusnya nanti kalau lulus. Seharusnya emang bisa sih Bu, cuma kan sekarang zamannya makin sulit, jadi kita harus kayak kuliah lagi gitu, menambah pengetahuan lainnya. Iya, saya paham. Untuk Mbak Anissa sendiri, karena tadi Mbak Anissa itu bilang kayak sebenarnya tuh ingin, namun nggak ingin karena ini, kira-kira itu kenapa bisa Mbak Anissa tuh kepikiran tiba-tiba jadi nggak ingin gitu? Karena Selain dari kurang sudah tidak mendapatkan motivasi dan kurang bersemangat itu ya? karena gimana ya Bu ya, semangat saya itu berasal dari ayah saya gitu, dia yang menunjukkan bahwa sesungguhnya itu kalau saya harus bisa seperti dia gitu. Dan sedangkan
dia sudah, lagi-lagi mohon maaf saya bahasnya, dia sudah tidak ada di sini saya gitu. Jadi makanya saya berpikir untuk mengurungkan niat gitu, tapi saya berharap saya tetap bisa melanjutkan cita-citanya sih Bu. Ya, betul. Kalau menurut saya sendiri, apa yang setelah Mbak Anissa lakukan itu sudah benar gitu, sudah baik. Walaupun ayah dari Mbak Anissa ini sudah tidak bisa lihat Mbak Anissa secara langsung sih di sini ya, tapi Mbak Anissa itu sudah melakukan yang terbaik gitu. Itu Mbak Anissa sudah mewujudkan apa yang ayahnya inginkan. Mbak Anissa sekarang sudah berproses. Kalau untuk Mbak Anissa sendiri, selanjutnya nih, untuk tahap selanjutnya, menurut Mbak Anissa, hal apa yang ingin dilakukan sama Mbak Anissa karena sudah mencapai di tahap-tahap ini gitu? Kayak kira-kira proses apa yang akan Mbak Anissa lakukan setelah keinginan ini sedang terjalan gitu? Jadi yang ingin saya lakukan ke depannya tuh sih Bu, saya memperbaiki dulu kebiasaan mama saya gitu, membuang sifat-sifat buruk saya yang sempat saya pikir untuk nggak melakukan ini, padahal sebenarnya itu baik buat saya gitu. Terus saya akan melanjutkan cita-cita saya gitu, memenuhi keinginan ayah saya sih Bu. Jadi ibu saya juga bisa senang gitu dengan apa yang ingin saya lakukan gitu. Oke, berarti di sini Mbak Anissa itu intinya ingin lebih maju lagi gitu ya, lebih berkembang lagi, harapannya seperti itu. Ya, Untuk kegiatan yang akan dilakukan sama Mbak Anissa sendiri ini, apa kira-kira yang mau Mbak Anissa lakukan untuk bisa menunjang yang Mbak Anissa harapkan tersebut gitu? Ya, usaha yang akan saya lakukan ini sih, yang pertama rajin belajar sih Bu, saya harus tingkatin lagi tuh itu, karena kan itu untuk PR saya untuk di masa depan gitu loh, karena saya butuh banget. Nah, namanya saya masuk kelas kuliah, ngerjain tugas, ngerjain semua tugas-tugas yang ada gitu, pokoknya untuk memenuhi syarat saya supaya bisa menjadi sarjana sih Bu. Tapi Mbak Anissa sendiri ini kan karena masih di semester 4 ya? Iya. Kira-kira aktif nggak nih kuliahnya atau bolong-bolong? Saya sih kuliahnya nggak ikut apa-apa sih Bu, tapi saya pernah sempat ikut forum mahasiswa BK gitu, terus habis itu saya keluar, terus sekarang saya bantu ibu saya dagang gitu Bu, ya untuk tambah-tambahan sekaligus cari pengalaman lah Bu gitu. Saya juga ikut IO gitu Bu. Oh iya. Buat ya nambah skill pengalaman ya juga sih Bu, namanya kan ya kita mahasiswa juga Bu, jadi harus aktif juga gitu. Ya. Berarti Anissa ini kegiatan di luarnya itu lumayan sibuk ya? Iya. Walaupun ternyata Anissa itu memutuskan untuk keluar di organisasi kampus, tapi Anissa ternyata malah lebih sibuk di luar kampusnya. Iya. Tapi kalau Anissa sendiri itu kegiatan-kegiatan tadi Anissa lakukan itu mengganggu nggak sih untuk proses belajarnya Anissa? Alhamdulillah sih nggak terlalu mengganggu juga sih Bu, karena kan saya kuliah cuma 4 hari, jadi saya masih bisa nyediain 1 hari di mana saya bisa ngerjain semua tugas-tugas saya gitu. Dari pagi hari sampai sore itu saya bekerja, kemudian di malam harinya saya gunakan untuk membagi waktu dengan istirahat dan mengerjakan tugasnya Bu. Oke, berarti kegiatan yang Anissa lakukan ini sebenarnya sudah sangat terstruktur ya, sudah teratur gitu ya. Jadi kayak Anissa itu sudah bisa, kalau saya lihat sudah bisa manajemen waktu itu lumayan baik gitu ya. Untuk selanjutnya ini, karena tadi kita udah ke poin yang kedua tuh ya, saya udah menanyakan tadi sebelumnya Anissa ingin ada keinginan apa dan Anissa juga ingin melakukan apa ke depannya. Selanjutnya itu saya mau masih memberikan penilaian nih terhadap Anissa gitu. Tapi sebelumnya, kalau menurut Anissa sendiri, kira-kira Anissa itu menganggap diri Anissa itu seperti apa sih sejauh ini? Saya menganggap diri saya ini seperti orang yang cenderung
saya pendiam kepada orang-orang yang baru sih Bu, nggak Iya, banyak iya. cerita. Cuma kalau emang udah dekat saya banyak cerita. Terus saya juga merasa kalau lagi di keramaian tuh suka ngerasa sendirian Bu, padahal saya lagi sempat rame gitu. Ya saya menganggap diri saya seperti introvert sih Bu. Di sini saya izin memberikan masukan untuk Anissa ya. Kalau untuk saya sendiri itu baiknya Anissa itu lebih membuka diri lagi gitu ya kan. Karena tadi dari cerita Anissa itu kan Anissa bilang kalau kamu memiliki banyak kegiatan ya di luar kampus gitu. Bahkan tadi kami juga bilang kamu tuh ada sampingan jadi IO gitu ya. Kalau untuk menurut saya ya kamu lebih membuka diri untuk menambahkan relasi juga ya. Terus juga kamu lebih bisa untuk menerima apa yang sudah terjadi dan sudah dihadapi saat ini gitu. Jangan terlalu terpuruk pada masa-masa yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Walaupun memang gak gampang gitu untuk melakukan atau menyingkirkan hal-hal buruk tersebut gitu. Tapi ya memberikan masukan gitu untuk Anissa itu lebih melihat ke depan dan tidak terlalu sering untuk menoleh ke belakang lagi gitu, karena itu untuk perubahan dan perkembangannya Anissa juga gitu. Kalau untuk Anissa sendiri kira-kira apa yang Anissa lakukan ini itu udah dapat membantu atau memenuhi keinginan Anissa belum? Sedikit demi sedikit sih saya berpikir kalau apa yang ingin saya tuju atau apa yang ingin saya penuhi itu ya lambat laun terpenuhi lah Bu gitu. Berarti Anissa itu sudah merasa cukup puas atau belum? Ya belum bilang cukup puas tapi ya alhamdulillah lah Bu gitu. Saya sudah merasakannya gitu. Oke, berarti sejauh ini emang kamu juga harus tetap bersyukur ya apa Iya. yang sudah didapatkan, sudah dijalani, karena Anissa juga sudah bertahan dan mau melanjutkan apa yang sudah dicita-citakan walaupun tidak mulus gitu ya. Itu juga sudah termasuk sebagai suatu pencapaian untuk Anissa gitu. Anissa tuh udah hebat, udah keren karena udah bisa bertahan lah sejauh ini. Makasih ya Bu. Sama-sama. Oke, untuk tahap terakhir itu kita akan melakukan tahap planning ya di sini. Dan itu jadi tahap perencanaan. Jadi kalau menurut Anissa sendiri, kira-kira kedepannya ketika Anissa sudah menyelesaikan ini semua, Anissa sudah di tahap merasa kayak apa yang sudah Anissa inginkan itu sudah tercapai semua, apa rencana yang akan Anissa lakukan yang menjurus ke hal yang positif ke depannya yang bisa membuat Anissa itu lebih baik lagi. Kira-kira apa sih rencananya? Ada nggak? Rencananya sih yang pertama pokoknya saya ingin membawa kebiasaan saya Bu, karena kalau saya masih mempunyai pola pikir buruk tentang diri saya itu saya berpikir itu tidak akan membuat saya berkembang gitu. Terus yang kedua saya ingin fokus bekerja untuk membantu keadaan rumah, juga membantu adik untuk biaya kuliah kalau sudah selesai juga. Yang pasti kerja ya Bu, kerja saya berharap saya mendapatkan pekerjaan yang baik gitu Bu dan bermanfaat gitu. Berarti tadi keinginan kamu yang ingin didapatkan atau direncanakan agar bisa memenuhi semuanya itu adalah bekerja gitu ya. Tapi kalau untuk menurut saya baiknya kamu menyelesaikan dulu apa yang sudah kamu mulai sebelumnya, kamu fokusin dulu. Nanti kalau itu sudah selesai baru kamu bisa melanjutkan itu agar lebih maksimal juga, dan kamu juga balance gitu waktunya, tidak bertabrakan dan tidak mengganggu proses belajar kamu gitu. Karena kan baiknya untuk kamu itu kuliah dulu terus jadi kamu fokus dan selesainya lebih cepat gitu. Untuk sesi konseling ini kira-kira Anissa sudah merasa cukup lega belum? Alhamdulillah udah sih Bu, saya merasa sangat lega untuk bisa menceritakan apa yang saya hadapi selama ini, dan saya mendapat juga
sedikit dorongan dan bantuan dari ibu pastinya. Berarti kira-kira hal yang sudah tadi Anissa sampaikan dan saya juga sudah respon gitu, saya kira-kira sudah cukup membantu Anissa belum? Sudah Bu. Sejauh ini udah cukup juga belum? Udah sih Bu, alhamdulillah udah cukup membantu juga. Untuk saran dari saya, mungkin kedepannya Mbak Anissa itu bisa lebih terbuka lagi ya sama lingkungannya, karena kan tadi Mbak Anissa bilang kalau Mbak Anissa itu introvert ya. Jadi saran dari saya itu ya Mbak Anissa lebih terbuka lagi, jangan menutup diri, karena buat Mbak Anissa itu sudah ada di tahap sejauh ini tuh juga udah keren loh gitu. Mbak Anissa udah bagus gitu ya Kak. Jadi jangan sampai Mbak Anissa itu karena Mbak Anissa terlalu menutup diri gitu ya kan, jadinya nanti itu menghalangi apa yang sudah Mbak Anissa rencanakan ke depannya. Iya. Gitu. Oke, kalau sampai sini berarti sudah bisa kita cukupkan Bisa. untuk konselingnya. Ya bisa Bu. Oke, berarti untuk saat ini kita cukupkan ya. Nanti kalau misalkan Mbak Anissa mau menambah waktu lagi, jangan sungkan-sungkan untuk kesini gitu. Oke. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sebelumnya. sama-sama Mbak Anissa.